Hai, assalamualaikum. Apa kabar nih buat teman-teman semua? Semoga semua selalu dalam keadaan baik-baik aja dan selalu sehat dimanapun berada. Pagi ini aku mau share lagi video aku teman-teman. Nah, ini pagi-pagi tadi aku tuh mendadak pergi ke pasar karena tiba-tiba aja aku tuh kepengen sekali makan bakso. Dan tadi malam itu waktu aku tidur tuh sampai yang kebayang-bayang tuh bakso gitu loh teman-teman. Tapi aku nggak mau bakso yang beli. Aku tuh maunya tuh bikin sendiri gitu. Karena bikin sendiri tuh bisa lebih puas ya. Nah, ini hasil belanjaan aku tadi tadi pagi yang dadakan itu aku beli sawi 10.000, terus ini kangkung juga 10.000. Sebanyak ini cuma nggak begitu mudah ya kangkungnya, jadi kami tuh nanti bakalan pilih-pilih sambil ngebersihin. Terus mama juga beli bayam karena di rumah memang sayuran daun itu nggak ada. Mama beli bayam itu 10.000 juga. Terus ada kecambah buat campuran bakso setengah kilonya 6.000. Nah, ini ketemu lam toro teman-teman. Alhamdulillah akhirnya aku ketemu lam toro. 4 ikat ini dihitung 8.000 aja sama si ibunya. Kapan-kapan mau bikin botok. Terus untuk keperluan bakso aku tuh cuma beli untuk bahan-bahan bakso aja hari ini. Jadi belanja tuh nggak banyak. Beli mie bakso juga sama bumbu kuah bakso. Terus aku juga beli ceker teman-teman. Nah, cekernya ini 1 kilonya 30.000 ya, karena di tempat langganan aku yang biasa 25.000 per kilo itu lagi habis. Untuk pentolnya aku beli 1 kilo, 1 kilonya nih 45.000, lagi naik karena ayamnya juga katanya lagi naik. Aku belinya pentol ayam aja. Beli tahu juga 5.000. Terus beli kelapanya itu 7.000. Terus ini ketemu mie basah teman-teman. Jadi mama tuh kepengen makan baksonya pakai mie basah aja, itu setengah kilo 9.000. Terus ada kulit pangsit juga 9.000 setengah kilo. Terus beli tulangan juga di harga 7.000 per kilo. Di tempat langganan aku biasanya 5.000, tapi ini bukan di tempat langganan aku karena juga pada habis. Kami tuh memang ke pasarnya tuh sekitar jam setengah 7 gitu teman-teman, karena biasanya kan aku kalau belanja tuh sekitar jam 5-an. Oke, lanjut, ini aku mau masak-masak, aku mau sharing masak-masakan aku hari ini. Pertama-tama aku mau ngerebus dulu tulang-tulang ayamnya teman-teman. Jadi ini aku mau rebus air dulu, sambil manasin air aku nyuci tulangan ayamnya. Tulangan ayamnya ini memang nggak aku potong-potong jadi biar gede gitu ya, karena nanti juga kalau dia udah lembut itu bakalan hancur sendiri daripada dipotong kecil-kecil gitu ya kalau menurut aku. Jadi aku biarin aja sebesar ini, aku cuci bersih, baru kemudian aku masukin ke dalam air di panci besarnya. Aku bikin hari ini kuahnya lumayan banyak. Jadi aku pakai panci yang agak gede. Karena rencananya tuh pengen puas-puasin gitu loh makan baksonya teman-teman, gak cuma sekali gitu ya. Ya pagi makan bakso, nanti siang kalau lapar ya kepengen makan bakso lagi gitu. Jadi aku tuh kalau kepengen makan sesuatu gitu, kalau nggak lengkap rasanya bakalan nagih lagi gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya aku kepengen makan bakso ya aku usahakan untuk selengkap mungkin, baik itu dari segi sayurnya, sambelnya, pentolnya, cekernya gitu ya. Jadi supaya nanti kalau kepengennya itu bakalan mungkin sebulan atau sebulan setengah lagi baru kepengen lagi makan bakso. Lanjut, ini aku udah masukin tulangannya, terus aku juga nyuciin ayamnya. Nah, ini ayam cekernya maksud aku. Cekernya ini aku pilih-pilih karena ada beberapa tuh yang masih kayak gimana ya, kurang bersih gitu loh. Jadi ini aku pilih-pilih, yang bersih aku masukin, terus yang nggak bersih itu aku bersihkan kembali. Nah, di sebelah itu ada panci kecil, aku ngerebus air, jadi nanti tuh aku celupin ke air mendidih ya, ke air panas gitu cekernya yang belum bersih baru aku bersihkan. Terus setelah aku bersihkan baru aku cuci dan aku masukin ke dalam panci besarnya juga. Untuk airnya ini ternyata masih kurang teman-teman, jadi aku penuhin lagi. Sambil menunggu airnya mendidih, aku bikin bumbunya. Untuk bumbunya itu aku bikin pakai merica, bawang putih dan juga jahe. Terus ada juga jahe geprek.
yang aku masukkan ke dalam rebusan air. Jadi aku pakai 2 jenis jahe, jahe geprek dan juga yang satunya lagi untuk diulek bersama dengan bumbu. Karena nggak terlalu banyak bikin bumbunya, jadi aku pakai ulek aja ya teman-teman, nggak pakai blender. Kebetulan juga blender aku itu untuk wet millnya memang rusak karetnya. Beberapa kali beli di pasar itu nggak pernah ketemu ada yang pas, jadinya aku nggak pakai dulu. Kalau mau pakai jarnya atau gelasnya yang besar itu kan kadang-kadang kalau untuk bumbu aku merasa sedikit agak sayang, karena kalau itu kan biasanya kita buat ngejus ya. Kalau udah untuk bumbu otomatis kalau bikin jus pasti ada bau-bau bumbunya gitu. Jadinya aku berusaha untuk nggak pakai gelas besarnya itu untuk bumbu gitu teman-teman. Usahakan kalau untuk sementara ini ya udahlah pakai ulek aja. Untuk wet millnya itu aku masih belum ketemu, apakah nanti aku bakalan beli wet millnya aja di Shopee atau gimana, pokoknya nanti lihat keadaan deh. Bumbunya udah aku tumis, lanjut ini langsung aku masukin aja ke dalam panci kuahnya supaya lebih cepat serap bumbu gitu ya, tulangannya sama cekernya itu. Nah terus untuk pentol dan juga tahunya ini aku kukus aja, karena kalau pentolnya itu dimasukin ke dalam kuah otomatis kuahnya tuh kayak keruh gitu ya teman-teman, karena pentol ini kan mengandung tepung. Jadi ini aku kukus aja bersama tahunya. Nah tahunya itu karena tebal-tebal banget, aku belah 2 dulu, baru aku potong serong, potong 2 juga. Jadi dari 5 biji tahu yang besar setebal itu menjadi 20 biji gitu ya teman-teman. Karena kan aku belah 2 dulu, terus aku potong 2 lagi, berarti 1 tahu tuh jadinya 4 potong gitu teman-teman. Nah jadi 20 tahu. Nah ini si adek mau pergi kuliah, jadi aku tuh mau nyuapin dia pentol. Karena biasanya dia suka sekali makan pentol, tapi karena mau kuliah itu jadi dia udah nggak mikir lagi, mau cepet gitu ya, mau kuliah pagi hari ini, jadinya aku suapin aja 1 gitu teman-teman. Setelah itu, setelah dia salim, cium tangan, dia pun berangkat. Nah ini aku masukin tahunya yang udah aku belah-belah tadi, terus aku kukus aja sampai nggak mateng sih sebenarnya, nggak yang sampai mateng-mateng banget gitu. Pokoknya kan yang namanya tahu itu kan sebenarnya udah masak ya teman-teman. Cuman ini aku masak lagi bersama-sama pentol. Nanti kalau pentolnya udah mekar, nah berarti udah selesai ya teman-teman. Balik lagi ke kuah. Nah ini aku masaknya super simple banget, jadi aku tuh masak cuma 1 menu ini aja, bener-bener cuma bikin bakso teman-teman. Masih ada ayam rendang di kulkas, jadi itu yang nanti bakalan dimasak juga untuk makan nasinya bagi yang mau makan nasi. Terus ini kuahnya juga kan bisa dimakan pakai nasi ya, jadi kayak sop gitu, tapi nggak ada sayur apa-apanya, cuma pakai tulangan aja. Jadi aku hari ini masaknya hanya ini aja teman-teman, sampai nanti sore aku nggak masak lagi. Terus aku juga pakai bumbu kuah bakso 2 bungkus teman-teman, aku masukin ke dalam kuahnya, terus aku aduk-aduk lagi. Nah ini udah selesai, kuah dan juga pentolnya udah kelar. Mau aku taruh di atas meja teman-teman, karena aku mau ngeberesin belanjaan aku yang lainnya, mau aku masukin kulkas. Memang untuk sayur-sayurnya tuh nggak aku taruh di atas meja gitu teman-teman. Jadi nanti kalau ada yang mau bikin bakso, ambil aja nanti bahan-bahannya di kulkas, cuci masing-masing gitu ya. Karena di rumah ini sekarang hanya ada aku dan mama. Adik pergi kuliah, kakak pergi kerja, Pak Su juga pergi kerja. Jadi kami berdua aja. Kalau untuk disiapin satu-satu segala minyak atau sayurnya nanti malah nggak enak, nggak seger lagi gitu teman-teman. Jadi ini aku putuskan untuk masukin aja ke dalam kulkas, dan kapan-kapan kalau mereka mau makan, jam berapapun mereka mau makan, mereka tinggal ngambil bahannya di dalam kulkas, rebus sendiri, baik itu mie basahnya ataupun sayur-sayurannya. Nah untuk kali ini kami bikin bakso tidak menggunakan mie bakso, tapi emang udah terlanjur aku beli. Setelah aku tuh beli mie bakso yang besar itu seharga 22.000 mie keringnya itu ya, ternyata di tempat kulit pangsit itu
ketemu sama mie basah teman-teman. Akhirnya beli juga mie basahnya. Jadi untuk makan baksonya pakai mie basah aja. Mie yang keringnya ini bakalan aku simpan untuk stok aku kapan-kapan kalau aku mau bikin mie goreng atau gimana gitu ya. Nah, ini aku masukin dulu ke dalam kulkas bahan-bahannya teman-teman. Kalau udah masuk ke dalam kulkas tuh rasanya sudah enak gitu ya. Insya Allah aman dan tidak mudah rusak gitu teman-teman. Aku bersyukur punya kulkas ini teman-teman, muatannya besar gitu ya. Dan juga untuk kesegaran sayur-sayur seperti sayur daun dan sebagainya itu kayaknya memang lebih awet teman-teman. Walaupun aku coba masukin ke dalam box maupun dalam plastik, tetap alhamdulillah lebih awet dibandingkan waktu aku pakai kulkas kecil dulu. Jadi alhamdulillah sekali teman-teman. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu video dari aku. Makasih buat teman-teman yang udah subscribe, like, dan nonton video aku. Yang belum subscribe, boleh dong bantu untuk subscribe video aku, channel aku, supaya channel aku bisa berkembang juga seperti channel-channel teman-teman yang lain. Makasih sekali lagi buat teman-teman semuanya. Jumpa lagi nanti di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.